tahun 1445 Hijriah, ya rahmakallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam kajian rutin subuh dengan tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fid nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ya, sebelum kita mulai, bahwa tadi malam ada kabar duka dari salah satu jamaah kita, jamaah aktif Karim, kajian rutin mingguan, itu Ibu Hajjah Nukrah, ya rahimahullah ta'ala, tadi malam meninggal dunia, dikabari oleh anaknya dan mertuanya, dan insyaallah akan dikebumikan sebelum atau dikebumikan nanti setelah zuhur, ya. Jadi diundang juga kepada jamaah yang punya kesempatan datang bertakziah nanti, ya, sekitar jam 10 untuk bisa bertakziah nanti kepada jamaah kita yang telah meninggalkan kita semua, ya, rahimahullahu taala, ya. Dan tugas kita sebagai manusia masih hidup di muka bumi ini, yaitu untuk memperbaiki lagi bekal-bekal kita untuk menuju akhirat, ya. Karena seorang kalau sudah meninggal dunia, sudah selesai semua, terputus amal-amal solehnya semua, ya, kecuali amal-amal jariyah. Untuk itu pada kesempatan ini mari kita sama-sama mendoakan beliau, ya, kita berniat, ya, juga kita doakan saudari kita, dan kita juga diampuni, ya, kita niatkan juga, kita tawassul dengan doa ini diampuni juga dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب في النار وعذاب في القبر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah taala, ya, ketika kita juga dipanggil oleh Allah, ya, kita juga sama-sama mendoakan saudara kita. Dan ini pentingnya kalau kita, ya, berada dalam orang-orang yang sama-sama ingin kebaikan, ya, orang-orang yang mempunyai visi misi untuk menuju akhirat, maka kita ini saling
mendoakan ya. Kalau ada juga salah seorang dari jamaah yang telah mendahului kita, maka kita berusaha untuk mendoakannya, termasuk di majelis ilmu, karena salah satu ya tempat yang berkah dan mustajabah itu ketika kita bermajelis ilmu. Ya, bermajelis ilmu. Ya, dan di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram seringkali menutup majelisnya dengan mendoakan kaum muslimin. Ya, mendoakan kaum muslimin secara umum, ya. Apakah dia sedang sakit ataukah dia sudah meninggal dunia, itu didoakan, ya. Didoakan. Jadi mudah-mudahan ya, kita juga demikian. Kalau kita meninggal dunia, ada yang doakan kita, ya, ada yang doakan kita dan ada yang menyolati jenazah kita. Itu yang paling penting agar kita bisa bertemu dengan Allah dengan keadaan yang terbaik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ketujuh, yang mana kaidah yang ketujuh ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil." Ma 'alal muhsinina min sabil. Artinya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 91. Makna dari ayat ini adalah jika ada seseorang yang sudah berbuat baik kemudian hasilnya kurang maksimal ataukah tidak maksimal, apakah dia kurang ataukah tidak sama sekali maksimal, maka tidak boleh dicelah. Tidak boleh dicelah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia sudah berusaha untuk berbuat baik. Ya, itu makna daripada kaidah ini. Ya, makna dari kaidah ini. Baik. Telah kita sebutkan juga bahwasanya orang-orang yang kita berlaku baik kepadanya itu didahulukan dari yang lain. Misalnya kepada keluarga, terutama istri, anak-anak, suami, ini yang paling penting untuk kita berbuat baik. Jangan sampai ada yang kita zalimi dari keluarga kita, karena setiap kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Abata az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Artinya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, apa itu kezaliman? Ya, kezaliman itu aniaya, dosa, ya. Itu adalah kezaliman, dan kezaliman itu bisa kepada diri sendiri dan bisa juga kepada orang lain. Kapan seseorang menzalimi dirinya? Kalau misalnya dia tidak melaksanakan kewajiban, dia tidak pergi sholat, dia tidak pergi puasa, itu dia zalimi. Siapa yang dia zalimi? Dirinya sendiri. Ada dia zalimi juga orang lain, ya, dia aniaya orang lain, dia celah orang lain, dia hina orang lain, dia maki-maki orang lain, ya, atau dia tidak memberikan haknya sepenuhnya kepada orang lain. Hak-hak suami tidak ditunaikan dan hak-hak istri juga tidak ditunaikan. Ini juga kena kezaliman pada hari kiamat. Dan dari hari kiamat sebagaimana kita tahu, kita butuh cahaya. Butuh cahaya. Tetapi kalau yang mendominasi adalah kezaliman, maka sebagaimana kita tahu, kalau ada cahaya itu pasti kegelapan akan hilang. Dan ada kegelapan pasti cahaya akan hilang. Kalau mati lampu, ya pasti sudah tidak ada lagi cahaya. Kalau ada cahaya seperti sekarang, tidak ada kegelapan. Jadi tidak bisa bergabung itu antara cahaya dengan kegelapan. Kalau ada kezaliman, pasti cahaya akan terusir, dan kalau ada cahaya pasti kegelapan yang akan terusir. Baik. Jadi inti daripada kaidah ini adalah kita berusaha untuk memberikan apresiasi kepada orang yang sudah berbuat baik, ya. Dan tidak boleh untuk mencelah orang yang sudah berbuat baik, toh dia sudah berusaha. Ya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin, sehingga kita tidak
bisa untuk memberikan celaan. Tetapi kalau misalnya memang terjadi kesalahan, maka cara menyikapi kesalahan yang benar bagaimana? Cara menyikapi kesalahan di depan mata kita, dia sudah berusaha berbuat baik, kemudian ternyata salah atau kurang maksimal. Iya, yang benar adalah berikan masukan, berikan usulan. Anak kita tampil kurang maksimal, kasih masukan. Nanti lain kali kalau tampil begini ya, lain kali kalau tampil lebih banyak lagi latihan ya. Nah itu, jadi masukan. Ya, yang salah menyikapi kesalahan adalah kalau dicela. Kamu ini dari kemarin kemana dan sebagainya. Ya, kamu tidak latihan ya. Padahal dia sudah latihan siang malam. Ya, sudah latihan siang malam. Maka kita ya ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada celaan bagi orang yang sudah berusaha berbuat kebajikan. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita memulai pelajaran kita akan memurajaah apa yang telah kita sebutkan pada kaidah-kaidah sebelumnya. Baik, kaidah yang pertama, wa qulu linnasi husnan, artinya dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi engkau membenci sesuatu tapi dia amat padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi apa yang engkau sukai padahal ia amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Kaidah yang ketiga, Surah Al-Baqarah ayat 216. Kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kalian, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 237. Kaidah yang keempat, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Baik. Kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Surah Toha ayat 61. Kaidah yang keenam, was-sulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Surah An-Nisa ayat 128. Kaidah yang ketujuh, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 91. Ahsantum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu as-sadis ashar min kitab Qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat. المؤلف الشيخ عمر بن عبد الله المقبل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا Ya Allah, ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami,
وللحاضرين dan yang hadir di majelis ini, walilmuslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-8, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qaidatu tsaminah. Kaidah yang ke-8 adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-7. Ya. Dan banyak ya ayat ini nanti kita sebutkan, ada beberapa letak ayat ini di beberapa surah. Salah satunya adalah surah Az-Zumar ayat ke-7. Baik. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, di sini penyebutan za itu z ya, za. Dan za itu di mana makhrajnya huruf za, ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bawah. Ya, coba az. Jadi ada bunyi z, az. Wala taziru. Ya, jangan sampai wala tasiru, tasi, si. Ya, bukan sa tapi za. Ya. Wala taziru waziratu. Tu kenapa ditekan di sini? Waziratu. Kenapa ditekan? Idgham apa? Idgham bigunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw, mim nun waw ya, mim nun waw ya. Jadi bacanya wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, jadi ru-nya itu ndak panjang ya, bukan wala taziru, ndak panjang itu. Wala taziruwa gitu. Wala taziruwa. Ya. Saya ulangi. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Baik. Kemudian di sini ya artinya wah. Ma makna wah? Dan la tidak. Wala taziru. Dan seseorang yang wizru itu artinya dosa. Wala taziru, dan seseorang yang berdosa, itu bahasanya. Jadi wala taziru artinya dan seseorang yang berdosa, waziratun tidak akan, wizra ukhra. Apa itu ukhra? Dosa orang lain. Jadi tidak bisa memang diterjemahkan secara letterlet, tapi ini diterjemahkan secara umum. Wala taziru, dan seseorang yang berdosa, waziratun tidak akan memikul. Begitu bahasanya. Jadi wala taziru artinya apa? Dan seseorang yang berdosa. Di situ berhenti di situ. Waziratun tidak akan memikul. Apa yang dipikul? Wizra ukhra. Apa itu wizra ukhra? Dosa orang lain. Saya tanya, wala taziru artinya? Dan seseorang yang apa? Yang berdosa. Ya, saya ulangi. Wala taziru, dan seseorang yang berdosa. Waziratun tidak akan memikul wizra ukhra, dosa orang lain. Nah, itu artinya. Masya Allah. Jadi kaidah ini ya luar biasa. Jadi semua kaidah yang ada di kitab kita ini, Masya Allah, akan memberikan
contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini ada ilmu, ya, sebagaimana judulnya untuk jiwa dan kehidupan, ya, untuk jiwa dan kehidupan. Jadi memang berkaitan tentang kegiatan kita sehari-hari. Apa makna daripada kaidah yang ke-8 ini? Nah, ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang sangat agung, membangun pondasi yang paling mulia, yaitu pondasi keadilan. Baik, itu tandai ayat ini itu kaidahnya adalah pondasinya keadilan. Ini adalah keadilan, ya. Pondasi daripada keadilan. Yang namanya keadilan itu disamaratakan, ya, diberikan haknya masing-masing, ya. Nah, sebuah kaidah yang acap kali dijadikan dalil oleh para ulama dan ahli hikmah. Karena ayat ini memang membawa pengaruh yang besar pada pembahasan keadilan dan objektivitas. Kaidah yang dimaksud adalah firman Allah yang disebutkan di atas, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Az-Zumar ayat ke-7. Baik. Selain di surah Az-Zumar ayat ke-7, ini juga disebutkan oleh Allah di beberapa ayat. Jadi sama-sama lafaznya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Coba dibaca catatan kakinya. Ayat Al-Quran yang memiliki redaksi seperti ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 164. Ada di surah Al-An'am, sama begini juga lafaznya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, Al-Isra ayat 15. ada juga di surah Al-Isra ayat 15. Fatir 16. Ada juga di surah Fatir ayat 18. Az-Zumar ayat 7. Ada juga di surah Zumar ayat ke-7. Dan An-Najm ayat 38. Ada juga di surah An-Najm ayat 38. Berapa kali diulang ini dalam Al-Quran? 5 kali diulang. 1 kali saja diulang itu sudah menjadi kaidah. Bagaimana kalau sudah diulang sampai 5 kali di tempat yang berbeda? Kalau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang berapa kali? 33 kali, ya. Itu juga ditempatkan dalam satu surah. Surah apa? Ar-Rahman. Kalau ini berbeda tempat, ya. Jadi berbeda tempat, ya, Masya Allah. Ini luar biasa, diulang dengan lafaz yang sama. Nah, makna kaidah secara ringkas, para mukallafin atau orang-orang yang memikul beban syariat akan mendapatkan balasan dan imbalan berdasarkan amalan-amalan mereka. Jika mereka berbuat baik, maka akan mendapatkan buah kebaikannya. Jika mereka berbuat buruk, maka akan mendapatkan buah keburukannya. Seseorang tidak akan memikul kesalahan dan dosa orang lain selama ia tidak menjadi penyebab orang itu melakukan dosa. Ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan keadilan dan hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala. baik. Ya, tadi kami ralat, ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang sampai 31 kali, ya, dalam surah Ar-Rahman. Para mukallafin, siapa itu mukallafin? Orang-orang yang memikul beban syariat. Siapa itu mukallafin? Masih ingat mukallaf? Apa itu mukallaf? Orang yang dibebani syariat. Mukallafin ini bentuk jamak, orang-orang yang dibebani syariat. Itu bentuk jamak. Siapa itu orang-orang yang mukallafin? Akil, balik. Akil apa? Balik. Maka kita semua di sini adalah mukallafin. Apa beban syariat? Salat, puasa, zakat, haji, umroh, dan seterusnya. Ini adalah, jadi kita disebut sebagai mukallaf karena kita dibebani syariat. Ada syariat yang kita harus kerjakan. Ya, jadi mukallaf itu untuk satu orang, mukallafin untuk banyak orang atau dalam bentuk jamak. Akan mendapatkan balasan dan imbalan berdasarkan amalan-amalan mereka. Jika mereka berbuat baik, maka akan mendapatkan apa? Buah kebaikan. Dan jika mereka berbuat buruk, maka mendapatkan buah keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa artinya itu? Wa may ya'mal, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebiji zarrah, biji sawi, maka dia akan mendapatkannya di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala syarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya pada hari kiamat. Jadi seseorang akan dibalas sesuai dengan amalannya. Kalau berbuat baik dikasih pahala, kalau berbuat dosa dikasih dosa.
Dan tidak ada orang memikul dosa orang lain. Tidak, dia berbuat dosa kita dapat dosanya. Enggak. Seseorang akan memikul dosa masing-masing. Barakallahu fiik. Nah, boleh jadi maksud penyebutan dosa dengan lafaz wizr karena wizr itu sendiri berarti beban atau al-hamal. Baik, apa artinya wizr? Wizr itu artinya beban atau al-hamal. Ya, jadi dosa itu disebut dalam syariat sebagai beban. Nah, al-hamal adalah beban yang dibawa atau dipikul seseorang di atas punggungnya. Karena itu dosa disebutkan dengan istilah wizr sebab ia berat bila dipikul oleh seseorang mukmin. Begitu ditandai. Karena itu dosa disebut dengan istilah wizr. Kenapa disebut dosa itu wizr? Sebab ia berat bila dipikul oleh seorang mukmin. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi dosa itu bahasa Arabnya adalah wizr, dan wizr artinya beban. Iya. Jadi beban yang dipikul di leher kita, beban yang dipikul di punggung kita. Dalam hadis di selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, barang siapa yang mengambil tanah orang sejengkal dengan kezoliman." Dengan kezoliman, siapa yang mengambil tanah orang walaupun sejengkal dengan kezoliman, maka di hari kiamat dia disuruh untuk memikul 7 lapis tanah di atas punggungnya. Bayangkan itu. Nah, geser patoknya. Nah, geser ki patoknya. Kata Nabi, 1 jengkal itu 7 lapis bumi di punggungnya disimpan nanti. Jangankan 7 lapis bumi, 2 semen saja ya, jatuh kita. 2 sak semen, ini bumi. Berapa lapis? Siapa yang tahu berapa lapis bumi dan berapa luasnya? Tanya guru ini ya. Ya, barakallahu fiik. Coba, berapa lapis bumi, berapa tebalnya itu 1 lapis, berapa lebarnya? Tapi 1 jengkal diambil karena kezoliman, dia geser patoknya atau tidak sesuai dengan ya, sertifikat tanahnya ya. Maka akan dipikul pada hari kiamat 7 lapis bumi. Luar biasa ini kezoliman. 1 jengkal. Tidak kebayang itu orang yang mengambil tanahnya orang sudah 1 hektar atau ke berapa area itu, tidak tahu. Luar biasa. Dipikul. Ya, itu tadi bayangkan 2 sak semen saja kalau antum bisa pikul. Ya, ini bumi, 7 lapis bumi. Bumi berapa luasnya, berapa tebalnya? Coba. Jadi hati-hati. Ya, kalau ada di antara kitab yang seperti itu, nauzubillah, atau pernah kita dengar keluarga kita yang begitu, segera bertobat. Sampaikan hadis ini. Akan disuruh pikul 7 lapis bumi, itu hanya sejengkal yang diambil karena kezoliman. Ya, diambil karena kezoliman. Bukan haknya itu tanah, tapi diambil, maka dia disuruh pikul 7 lapis bumi. Dalam hadis di lain disebutkan ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil hewan yang bukan haknya, mencuri hewan, di hari kiamat nanti itu disuruh pikul di hari kiamat. Dalam hadis dicontohkan itu adalah kambing, sambil kambingnya itu mengembek pada hari kiamat. Mengembek pada hari kiamat. Jadi ketahuan tadi nanti diketahuan di hari kiamat iga menaungi manuta. Itu ketahuan nanti. Jadi ada yang di hari kiamat itu nanti ada yang memikul kambing, ada yang memikul kulkas, ada yang memikul TV, ada yang memikul motor, ada yang memikul mobil. Semua dosa-dosa itu akan dipikul nanti di hari kiamat. Masya Allah. Dan ingat, yang memikul adalah yang berdosa. Mana dalilnya? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dia berbuat salah, masa saya yang pikul? Ini nanti menyerempet ke masalah suami dan istri dan anak-anak. Apakah dosa istri itu larinya ke suami, dosa anak itu larinya ke bapaknya? Itu nanti akan terjawab. Nah, bunyi kaidah yang senada dengan ayat ini terulang sebanyak 5 kali dalam Al-Quran, dan tidak diragukan lagi bahwa ayat-ayat seperti ini mengandung makna dan tujuan dan kandungan yang mendalam. Makna kaidah yang terkandung dalam ayat ini tidak dikhususkan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ia bersifat menyeluruh untuk semua syariat. Renungkanlah baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga ia mengetahui apa yang dikatakan?
Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang ia usahakannya, dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. An-Najm ayat 3 sampai 41. Disebutkan bahwasanya ternyata wala taziru waziratun wizra ukhra ini bukan hanya untuk umat Nabi, tapi sudah ada di umat-umat sebelumnya. Ini perintah ini ataukah statement ini itu sudah berlaku dari umat-umat sebelumnya. Mana yang menyebutkan di ayat ini bahwasanya ini sudah berlaku di umat-umat sebelumnya? Ya, betul. Lembaran Nabi Musa itu kitab-kitab sucinya Nabi Musa. Apa itu kitab suci Nabi Musa? Taurat. Dan lembaran-lembaran Ibrahim namanya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi apa isinya? Apa isinya Taurat dan apa isinya suhuf? Jadi Nabi Ibrahim juga punya kitab suci namanya suhuf. Ya. Apa itu? Coba dengarkan. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu apa? Apa yaitu? Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa lain. Berarti ini juga berlaku sudah di umat-umat sebelum umat Nabi. Nah, makna kaidah ini juga tidak bertentangan dengan firman Allah yang lain. Dan makna ayat ini tidak bertentangan dengan firman lain. Ada firman Allah lain yang mengatakan, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban atau dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka selalu ada-adakan. Al-Ankabut ayat 13. Baik, ternyata di surah Al-Ankabut di ayat ke-13 kedengarannya ayat ini bertentangan dengan Az-Zumar ayat ke-7. Mana kalimat yang bertentangan di sini? Sesungguhnya mereka akan memikul beban siapa? Beban dosa mereka. Dan di sini disebutkan beban dosa orang lain juga. Nah, apakah ayat ini bertentangan dengan kaidah yang ke-8? Ya, tentunya tidak. Karena Al-Quran itu tidak ada yang kontradiksi, selalu bersepakat. Di ayat yang lain juga tidak bertentangan dengan firman Allah yang lain. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa-dosa orang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah buruklah dosa yang mereka pikul itu. An-Nahl ayat 25. Baik, kalau ayat ini yang mana? Yang kelihatannya kontradiktif. Iya, dia memikul dosa diri sendiri dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan, Apa maksudnya ayat ini? Tadi disebutkan seseorang tidak memikul dosa orang lain. Ternyata di surah yang lain Allah menyebutkan kamu memikul dosa kamu dan sebagian dosa orang lain. Ya. Nah, karena konteks ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa manusia itu memikul dosa yang dilakukannya sendiri dan dosa orang-orang yang disesatkannya, baik dengan ucapan maupun perbuatannya. Baik, ini jawabannya. Mana jawabannya sini? Karena konteks ayat-ayat di atas, ayat-ayat yang tadi menunjukkan bahwa manusia itu memikul dosa yang dia lakukannya sendiri dan dosa orang-orang yang disesatkannya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Artinya orang mengajak kebaikan akan mendapatkan apa? Pahala sesuai yang dikerjakannya. Baik, kalau itu adalu alal khair, kalau adalu ala syarri, apa artinya syarri? Keburukan. Berarti juga memikul dosa orang yang dia ajak. Khalas. Jadi makna ayat ini adalah orang yang kita ajak untuk melakukan dosa pun juga kita mendapatkan dosanya juga. Jadi siapa yang penyebab dosa itu terjadi, orang-orang yang melakukan generasi setelahnya juga akan memikul dosa tersebut. Nauzubillah min dzalik. Nah, sebaliknya Allah akan membalas kebaikan karena amal mereka dan orang-orang yang mendapat petunjuk karena sebab mereka, di mana mereka mengambil manfaat dan ilmu darinya. Karena itu ketika orang-orang yang menyembah berhala berupaya mengajak manusia kepada kekufuran
atau menarik orang-orang beriman agar kufur, mereka telah menyalahi kaidah ini secara menyeluruh seperti yang digambarkan Allah dalam firman-Nya. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Baik, coba dengarkan ini perkataan orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Apa yang mereka ucapkan agar mereka tertarik untuk melakukan dosa? Nah, ikutilah jalan kami dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa orang lain, di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka selalu ada-adakan. Al-Ankabut 12-13. Baik, ini betul-betul bagaimana mereka itu mengajak orang untuk melakukan dosa. Dan berkata orang-orang kafir kepada orang beriman, ikutlah jalan kami, ayo ikut jalan kami. Dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu, nanti saya tanggung. Inun nih, ya Pak tanggung nih. Astagfirullah. Dia minum, nanti saya tanggung dosanya. Minum saja, ya. Nanti saya tanggung dosanya. Ini subhanallah ya, luar biasa. Ya. Dan mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosanya. Dosanya sendiri saja dia tidak bisa pikul, apalagi memikul dosa orang lain. Ini betul-betul ini ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benar-benar pendusta, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban dosa orang lain. Kenapa dia memikul beban dosa orang lain? Karena dia mengajak. Si A mengajar si B keburukan. Si B ini dapat dosa, sekaligus juga ada dosa larinya ke A. Paham ya? Ada si A mengajak kepada dosa, si B mengerjakan dosa itu. Apakah dosa B ini lari semua ke A, atau B mendapatkan dua dosa? Siapa yang mendapatkan dua dosa di sini? Yang mengajak. Jadi si B ini itu tetap dapat dosa, kemudian ada juga dosa ke si A, karena dia yang pernah ajarkan keburukan tersebut. Kalau keburukan begitu, maka kebaikan juga seperti itu. Orang yang mengajarkan Al-Quran misalnya kepada si B, kepada si C, maka B dan C ini juga pahalanya sebahagian lari ke A. Apakah berkurang pahalanya? Tidak. B dapat pahala sempurna, C juga dapat pahala sempurna, dan Allah Maha Adil dalam pemberian pahala. Nah, sekiranya direnungi dengan baik ucapan para ulama dalam kitab-kitab tafsir, hadis, akidah, fikih dan yang lain, maka Anda akan menemukan sebuah hal yang mencengangkan, bahwa mereka banyak menggunakan dan menerapkan kaidah ini pada banyak kasus dan permasalahan. Betapa banyak pandangan yang dibatalkan oleh ahli fikih dengan keberadaan ayat ini. Bahkan tidak sedikit masalah-masalah akidah yang dikoreksi dengan sebab menggunakan dalil ini sebagai dasarnya. Tentu bukan tempatnya di sini untuk menguraikan kasusnya satu persatu, namun intinya ingin menegaskan kedudukan dan pentingnya keberadaan kaidah ini. Jika kita ingin membahas contoh-contoh terapan kaidah ini dalam Al-Quran, maka salah satu contoh yang paling terkenal adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, jadi ada contoh-contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penerapan wala taziru waziratun wizra ukhra, seperti kisah Nabi Yusuf. Nah, yaitu ketika Nabi Yusuf memasukkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya, maka saudara-saudara Yusuf datang sambil berkata, "Wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Lantaran itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik." Yusuf 78. Baik, apa maksudnya ini kisah Nabi Yusuf? Jadi kisah Nabi Yusuf ini itu sengaja memasukkan, ini ada tujuannya. Karena Nabi Yusuf pada saat itu sebagai Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Menteri Keuangan. Pada saat itu Nabi Yusuf sebagai Menteri Keuangan, ya, masuk di pemerintahannya Fir'aun, ya, karena dia ingin mengubah sesuai dengan kemampuan dia. Telah kita sebutkan ya bahwasanya kemungkaran itu bisa kita ubah secara total. Kalau tidak bisa total, minimal sebagian. Nabi Yusuf masuk di pemerintahannya Fir'aun, tentunya tidak bisa mengubah secara total, tapi Nabi Yusuf bisa mengubah apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dalam daerahnya. Ya. Nah, di sini disebutkan ditemukan yaitu gelas berbentuk piala di salah satu saudara Nabi Yusuf namanya Benyamin, ya. Jadi ada dimasukkan di sini, kedapatan oleh Nabi Yusuf, ini sengaja. Ini sengaja. Dan saudara-saudaranya tidak tahu bahwasanya yang besar ini adalah Yusuf, ya, yang sudah menjadi Menteri Keuangan adalah Yusuf, kan lama berpisah.
lama berpisah. Maka apa kata saudara-saudaranya? Sesungguhnya ia, maksudnya Benyamin ini yang ditangkap karena kedapatan mengambil gelas berbentuk piala dari kerajaan, kedapatan mencuri. Kenapa ada di sini? Dia mengatakan saudara-saudaranya, ini Benyamin, wahai tuan, ya, wahai raja, ini punya ayah yang sudah lanjut usia. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Paham maksudnya ya? Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi kesimpulan ini saya ganti karena Nabi Yusuf punya berapa saudara? 11. Jadi ganti dari salah seorang, tukaran gitu. Apa jawaban Nabi Yusuf? Nah, lalu Yusuf menjawab, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Jika kami membuat demikian, maka benar-benarlah kami orang-orang yang zalim. Yusuf 79. Baik, maksudnya apa itu? Apa maksudnya ini? Perlindungan kepada dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya. Mana penerapan kaidah wala taziru waziratun wizra ukhra dalam ayat ini? Dia tidak mau menahan orang yang tidak bersalah. Betul, ahsantum. Nabi Yusuf tidak mau menahan yang kecuali yang kedapatan Benyamin, ya. Kalau bilang gantian, saya tidak mau. Yang saya dapat saja yang mencuri itu yang saya mau tahan. Kalian ini tetap pergi, tetap bebas. Ya, barakallahu fiik. Karena Nabi Yusuf mengatakan, jika kami berbuat demikian, maksudnya boleh gantian begitu, maka kami benar-benar orang yang apa? Orang yang zalim. Berarti saya menzalimi kalian. Jadi tidak boleh. Yang kedapatan bersalah itulah yang dihukum. Nah, bandingkan dengan kasus berikut ini. Ucapan Fir'aun ketika mendengar para penyihirnya berkata, kelak akan dilahirkan seorang anak dari Bani Israel dan kerajaanmu akan berakhir di tangannya. Setelah mendengar ini, Fir'aun pun membunuh semua anak dari kalangan Bani Israel. Jumlah mereka sampai ribuan anak, hanya untuk mencari satu anak yang dikhawatirkan akan menggantikan kerajaannya. Karena itu Fir'aun mendeklarasikan di hadapan manusia, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi. Tentu hal ini tidak terlalu mengherankan. Baik, jadi bagaimana Fir'aun ini ketika mendengar dari penyihirnya, penasehatnya, kelak akan dilahirkan seorang saja dari Bani Israel dan kerajaanmu akan berakhir di tangannya. Setelah mendapatkan nasihat dari penyairnya atau penyihirnya, maka setiap anak yang lahir pada saat itu Fir'aun disuruh untuk menyembelihnya. Karena Fir'aun khawatir dia yang akan mengambil kekuasaannya. Maka hobinya Fir'aun itu apa? Hobinya bunuh orang. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya, Fir'aun itu punya hobi untuk bunuh orang. Jadi semua yang anak baru lahir langsung disembelih. Ya, tapi bagaimana keadilan Allah? Coba lihat bagaimana kalau Allah sudah menakdirkan berapa tentaranya Fir'aun. Itu tentaranya Fir'aun itu kuatnya seperti piramid. Ya, kuatnya seperti piramid. Itu kuat sekali. Tapi bersamaan dengan itu banyak pasukannya kuat-kuat. Lolos juga Nabi Musa. Ya kan? Kalau dipikir ya, kenapa bisa lolos ini Nabi Musa? Selain Nabi Musa justru dibunuh. Bagaimana itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Musa mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan di sini ia adalah kesalahan karena dia membunuh seluruh anak-anak Bani Israel pada saat itu. Nah, di alam realita banyak orang yang mengikuti petunjuk Nabi Yusuf, di mana ia tidak menghukum orang lain kecuali yang benar-benar bersalah atau menjadi penyebab kesalahan. Baik, jadi banyak yang mengikuti seperti Nabi Yusuf. Yang bersalah yang dihukum, yang tidak bersalah tidak dihukum. Guru hanya menghukum murid yang salah. Jangan juga dimarahi semua. Yang satu buat salah misalnya tidak kerjakan PR. Nanu kemana ngisi di kelas? Ini saja ini saya bawa di kantor sini. Kamu dibawa satu di kantor, nah yang lainnya sudah. Ya, yang berbuat salah yang dihukum, yang lainnya sudah tidak. Ya, barakallahu fiik. Nanti akan beliau juga sebutkan contoh-contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Nah, ia tidak meluaskan wilayah kesalahan itu kepada orang yang tidak terkait dengannya, baik dengan alasan kekerabatan, pertemanan dan lain-lain selama itu tidak ada bukti yang kuat. Sebaliknya, kita juga sering menemukan orang terlalu gampang menyalahkan orang-orang yang berbuat baik dan membebaskan orang yang bersalah. Masya Allah. Sebaliknya, kita juga sering menemukan orang terlalu gampang menyalahkan orang-orang yang berbuat baik,
dan membebaskan orang-orang yang bersalah. Masalah ini ditanda ini luar biasa. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang berbuat baik, berusaha, justru dia bagaimana caranya bisa salah. Ada orang yang berbuat salah, justru dibebaskan. Masya Allah. Sudah korupsi dibebaskan. Coba. Ya, padahal dia sudah salah. Ya, jadi ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya kira demikian. Ya, nanti besok beliau akan menyebutkan contoh-contoh kehidupan berkaitan tentang hal tersebut. Ya, begitupun juga dengan suami dan istri. Istri melakukan dosa, maka dia berlaku dengan ayat ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi kalau istri berdosa, siapa yang memikul dosa istri? Dirinya sendiri. Ayat ini mengatakan, kalau anak berbuat dosa, siapa yang mendapatkan dosanya? Siapa? Anaknya sendiri, bukan bapaknya. Kapan bapaknya berdosa? Kapan suaminya berdosa? Kalau dia melalaikan kewajiban. Apa itu? Kewajiban mendidik. Itu baru berdosa. Contoh, suami istrinya keluar tidak pakai jilbab, dia biarkan. Nah, dia berdosa. Dosanya dosa apa? Dosa otomatis. Dosa otomatis? Tidak ada dosa otomatis. Dia dosanya karena melalaikan kewajiban. Apa itu? Dia tidak didik istrinya. Tapi kalau misalnya ada suami sudah dikasih tahu pakai jilbab kalau keluar, sudah dimarah-marahi, sudah dinasihati, tetap keluar begitu, maka berlaku wala taziru waziratun wizra ukhra. Saya sudah nasihati, saya sudah kasih tahu. Apakah dia melalaikan kewajiban sebagai seorang suami mendidik? Melalaikan atau tidak? Tidak. Berarti dosanya lari kemana? Lari ke dia. Jadi kapan suami itu berdosa kalau istrinya melakukan dosa? Kalau melalaikan apa? Kewajiban. Apa kewajiban suami? Mendidik istri. Tidak ada dosa otomatis. Kok dia berbuat dosa saya dapat? Ya kan? Kapan anak dosanya lari kepada bapaknya? Kalau melalaikan kewajiban. Contoh, bangun nak sholat subuh. Bangun nak, sudah dikasih bangun. Ya. Tidak bangun-bangun. Jauh-jauh dia tidak sholat subuh. Ayahnya pergi kerja, dia tidak sholat subuh. Baik, siapa yang dapat dosa di sini? Ya anaknya, sudah kasih bangun. Kapan ayahnya mendapatkan dosa dari anaknya? Kalau tidak membangunkan. Khalas. Khalas? Nah, itu maksudnya. Ya. Enak saja, masa dia yang berdosa kita yang dapat. Jadi ya tidak boleh itu ya, jangan sampai istri. Saya kalau tidak pakai jilbab, kalau tidak ini, ya kamu itu berdosa. Saya sudah didik. Saya sudah kasih tahu kamu. Kamu mau mendengarkan. Ya, berarti itu lari ke kamu juga. Kalau tidak, maka larinya kepada orang yang berdosa. Intinya yang berbuat salah itulah yang berdosa. Karena seseorang tidak mungkin memikul dosa orang lain. Disebutkan bahwasanya hadis Nabi mengatakan bahwasanya bukaul, ya, tangisan orang-orang keluarga yang meninggal dunia menjadi sebab diazab mayat. Misalnya ada mayat, keluarganya meratap, maka kata Nabi itu dosa-dosanya lari ke mayatnya. Kalau gitu bagaimana caranya? Kok dia yang berbuat mayatnya yang mendapatkan dosa? Kata para ulama kita, maksudnya kalau si mayat ini mewasiatkan, kalau saya nanti mati, tangisi saya ya. Begitu di orang Arab jahiliyah. Kalau dia mewasiatkan seperti itu, maka dia juga dapat dosanya. Kenapa? Dia penyebab orang meratap. Ya. Tapi kalau misalnya saya tidak pernah wasiatkan, meninggal, kemudian meratap keluarga, berlaku hukum ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu dipikul oleh masing-masing. Fahimtum? Fahimna. Jadi ibu-ibu tanggung dosa masing-masing. Oh maaf, tanggung dosa masing-masing. Kalau sudah diajari sama suaminya, sudah dididik, matetong, makedo, matojo. Tapi bukan hanya cuma perempuan yang begitu ya, mungkin ada laki-laki juga. Ya, nah boleh itu juga laki-laki matetong, makedo dan matojo. Barakallahu fiik. Sebelum kita akhiri para jamaah sekalian, ini ada kertas dibagikan. Silakan. Ya, silakan. Iya. 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 Kalau kita menjadi penyebab, Pak. Kalau kita menjadi penyebab, maksudnya kita yang antarkan dia, kita yang tunjukkan jalannya ke sana. Walaupun kita tidak mengerjakannya, di mana di sini tempat minum khamar? Oh, lurus baru belok kiri. Ah itu, kena kita.
Pak kita yang kasih tahu. Ya. Jadi seperti tadi itu, kenapa bisa kena tadi dosa orang lain? Karena dia yang mengajak orang berbuat dosa. Tapi kalau kita diam-diam, jangan kasih tahu minum khamar. Bahkan minum khamar itu disebutkan sampai semuanya yang menuangkan, walaupun dia tidak minum, yang menjual, yang memproduksi, pegawainya, yang menuangkan, 10 itu kena semua dosa. Orang yang bagaimana orang bisa terjerumus dalam khamar. Akhwat juga. Ya. Yang punya gelas juga, yang meminjamkan juga. Ya, itu semua berlaku. Baik. Di kertas ini ada silakan ditulis dulu namanya, nama peserta. Ya silakan. Ya. Kayak orangnya kalau ditulis dia ada itu sertifikat tanah misalkan 15 meter dari jalan. Iya. Nah sementara itu kalau dilihat dari depan banyak sekali kelewatan karena nanti pemerintah. Iya. Iya. Kalau yang dari depan itu pasti 4 meter sampai kalau di sertifikat dilihat di sertifikat itu ada 12 meter dari bawah jalan. Berarti lebih yang seperti itu. Iya, itu berlaku hadis Nabi tadi. Berlaku hadis Nabi. Iya. Jadi, iya sesuai dengan apa yang disepakati di surat itu. Kalau ada yang lewat misalnya, itu kezaliman. Iya. Dan itu hadis Nabi mengatakan, ya, bahwasanya sejengkal saja itu akan menjadi pada hari kiamat kelak. Iya. Itu haknya orang. Iya. Tulis namanya dulu, nama peserta. Khalas? Ya, nama peserta tulis. Nah, sekarang di sini ada judul kaidah. Contoh judul kaidah apa? Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Makna. Maksudnya makna ini bukan karim. Bukan derma, bukan diroya, bukan cerdas, bukan KRS ya. Makna maksudnya sebutkan makna global dari ini. Ya. Saya kasih contoh yang kaidah yang kemarin, kaidah yang ke-7. Coba lihat kaidah yang ke-7, apa itu kaidah yang ke-7? Tiada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang baik. Apa maknanya? Maknanya begini. Jika ada seseorang yang berbuat baik kemudian tidak maksimal hasilnya, maka jangan dicela. Nah, itu maksudnya. Jadi sebutkan makna dari apa maksudnya ini ayat. Paham ya? Paham maksudnya? Contoh yang judul kaidah yang pertama misalnya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kira-kira apa maknanya itu? Ya, misalnya begitu. Janganlah engkau berkata buruk kepada manusia, karena kaidahnya mengatakan berkata baiklah kepada manusia. Ini enggak mesti sama ya, enggak ada juga di buku ini. Ini kita harus buat sendiri. Khalas. Jadi sebutkan makna daripada ayat ini. Kemudian contoh kehidupan. Contoh kehidupan di sini maksudnya ada kasus terjadi kemudian kita tegur dengan ayat ini. Kita tulis begitu misalnya. Ada seorang bapak yang berkata kasar kepada anaknya. Kemudian selalu tutup dengan kemudian. Ada bapak berkata kasar kepada anaknya, kemudian ditegur dengan waqulu linnasi husna. Jadi ya tidak ada di buku ini. Jadi maksudnya adalah contoh kehidupan ini disebutkan contoh kehidupan yang kalau ditegur itu bukan pakai nasihat manusia, langsung nasihat dari Quran. Paham maksudnya ya? Seperti tadi, ada bapak berkata kasar kepada anaknya, pakai koh semua misalnya, atau sudah keluar binatang, ya kebun binatang sudah keluar, maka langsung kita bilang, Pak, waqulu enggak usah nasihat lain dari kita, bilang jangan begitu, enggak, langsung sebutkan kaidah ini, waqulu linnasi husna, fahimtum. Jelas ya? Jadi ini insyaallah. Jadi silakan diisi di sini, dicicil satu-satu kaidah, nanti kita kumpulkan pada pertemuan yang terakhir ya. Jadi silakan ya diisi. Silakan dilipat, jangan sampai jadi pembungkus gorengan ya. Dilipat dulu ya, kasih masuk di buku tak, ya. Jadi nanti kita akan baca nanti pertemuan terakhir siapa karya yang paling masya Allah dengan tidak melihat Syekh Google ya. Jadi silakan ya. Sudah paham maksudnya, makna apa maksudnya ini ayat, pakai bahasa kita. Kalau pakai bahasa Bugis juga tidak ada masalah.
Nah, contoh kehidupannya, ada contoh kehidupan yang kalau kita tegur langsung teguran kaidah. Ya, seperti tadi kita tulis misalnya ada bapak berkata kasar kepada anaknya, kemudian ditegur, nah, langsung. Nggak usah lagi ditulis ini wakulu dinas, nggak usah, langsung ditegur. Nah, ini. Jadi contoh kehidupannya adalah kesalahan yang ditegur dengan kaidah. Baik, demikian apa yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini PR wajibul manzili. Jadi nanti dikumpulkan ya. Jadi dicicil setiap kaidah, silakan dicicil masing-masing. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.